Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan bagaimana cara membuat slide ataupun PowerPoint ya, slide PowerPoint untuk ujian akhir ya dari skripsi ya, ujian akhir skripsi ataupun yang biasa dengan istilah ujian munakasah ya, munakasah skripsi ya. Jadi pertama yang harus kita siapkan sebenarnya tadi mental kita nih ya. Jadi siapkan mental kita kalau memang kita mengerjakan dari skripsinya itu serius, sungguh-sungguh ya sebenarnya apalagi kalau kita sudah ngedit berkali-kali gitu ya itu mestinya itu sudah hafal gitu ya. Kekurangannya nanti adalah kalau ternyata ngeditnya itu kurang, nulisnya itu kurang gitu ya. Kadang ada juga yang orang lain itu ada yang dibantuin oleh orang lain sehingga tidak menguasai ya. Jadi kalau kita dari awal memang istilahnya itu menulis sendiri, ya mengedit apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing itu dilaksanakan itu ujian itu ya mudah karena memang sudah dikuasai. Oke, hari ini kita akan bicara tentang ujian munakosa skripsi, maksudnya cara membuat slide-nya ya sesuai dengan pedoman penulisan gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita hanya memindahkan dari skripsi yang sudah ada ke PowerPoint. Cuman bedanya jangan sampai nanti ya ada yang copy paste dari Microsoft Word-nya gitu ya. Jadi jangan sampai tuh. Makanya nanti saya akan berikan contohnya yaitu dia bentuknya itu adalah memang betul-betul istilahnya itu hampir tidak ada tulisan. Kalaupun ada tulisan itu dia hanya di bagian dalamnya. Baik, ya. Jadi ketika ditanya ya bagaimana cara membuat apa PowerPoint, membuat slide untuk ujian munakasyah skripsi ya sesuai dengan urutan yang ada di tesis atau skripsi tersebut. Jadi urutan deskripsi itu apa? Ada bab satu, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, ya kemudian nanti ada kerangka teori, kalau yang kualitatif itu ada metode penelitian, ya kemudian kalau di kuantitatif nanti itu di bab tiganya, kemudian theoretical frameworknya sampai kepada hasil dari penelitian yang ada. Nah, biasanya masing-masing penguji itu berbeda ya, maksudnya berbeda itu kadang stylenya itu kadang maunya mulai dari awal ya atau hanya langsung ke hasil dari penelitian kita. Nah, gitu ya. Tapi untuk antisipasi sebaiknya kita mulai dari awal, yaitu apa? Latar belakang masalah. Oke ya. Kita akan mulai dari yang pertama, di slide pertama itu berarti adalah apa? Adalah latar belakang masalah. Ya. Di slide pertama adalah apa? Latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini saya ingin ya karena mungkin nanti terbatasnya dari dari istilahnya itu waktu, maka sebenarnya nanti bisa digabungkan. Kemarin ke yang Ayub kemarin suruh digabungkan ya, tapi mungkin sementara saya buat tidak digabungkan, tapi saya langsung buat tanpa teks ya. Jadi saya langsung buat pakai, saya itu senang biasa pakainya itu ini, pakai smart chart. Ya, walaupun nanti kalau yang dipakai tool yang lainnya juga lebih gampang. Tapi saya senang biasanya saya senang pakai ini. Ya, ini kesukaan saya itu di sini biasanya nih. Nah, ya. Nah, di sini saya juga kasih warna-warni biar kelihatan agak menarik. Kemudian jangan lupa kalau saya itu suka juga sedikit apa ya teknologi lah gitu ya. Jadi biar nggak kaku banget gitu ya, seperti ini ya. Kemudian di sini langsung kita ganti. Kalau saya sukanya pakai Times New Roman, maka teksnya itu rasanya saya ganti Times New Roman. Oke, jadi kalau saran saya sih latar belakang itu seperti ini ya. Nanti bisa di tengah gitu ya, di samping, atau kalau di samping ke sini, berarti nanti di sini kita bisa kasih gambar. Tapi kalau mau di tengah ya kita nggak usah kasih gambar gitu ya. Oke, seperti ini.
Kemudian karena ini adalah latar belakang masalah ya, atau kalau mau di sini kalau mau ringkas juga boleh di sini itu pendahuluan gitu ya, atau bab satu pendahuluan, tapi tidak rekomendasi, mendingan langsung ke latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu kan intinya adalah pertama apa ya, pertama itu bicara tentang apa, fenomena, ya pokoknya yang ada di itu saja, yang ada eh, di masyarakat, ya, yang ada di ininya masing-masing biasanya itu. Jadi ini saya sebut saja fenomena yang ada di masyarakat. Di bawahnya lagi baru mungkin identifikasi masalah, artinya apa, permasalahan yang ditemukan. Jadi nanti ada sekilasnya ya. Kemudian ini karena ada 6, saya hapus satu saja. Jadikan ini saja, saya jadikan 5 saja. Ya, saya jadikan 5 supaya nanti lebih mudah. Ya, oke. Nah, di sini di latar belakang itu saya sering buatnya begini. Nanti sebenarnya bisa bisa dua, bisa satu, itu nggak ada masalah sebenarnya itu ya, nggak ada masalah sebenarnya itu. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan saja. Ya, oke. Di sini ini ada sedikit. Ini ada tuh di sini ada yang kita kita hapus yang ininya ya. Kalau nggak bisa ya kita teruskan saja. Permasalahan yang ditemukan. Kemudian mungkin nanti ada singgung tentang apa, pilihan sekolah ya, atau tema boleh juga itu ya. Baru di sini ini nih, di sini tuh ada identifikasi masalah, ya, identifikasi masalahnya di sini ya. Baru di sini mungkin nanti ada tambahan bisa ke semacam rumusan masalah gitu ya. Dan di sini bisa langsung ke tujuan penelitian, kayak gini juga bisa sebenarnya. Kalau hanya sampai yang ini juga boleh juga, identifikasi masalah ya. Ini yang pertama Sesi nih, tanya karena nanti jawabnya yang kapan, ke Pak? ah Sesi tanya jawabnya maaf, mau boleh di tengah-tengah atau nanti di nanti akhir, Pak? setelah ini, Oke, Pak. nanti kita kasih tanya jawab sampai sebanyak-banyaknya. Tenang aja ya. Nah, setelah latar belakang masalah, di sini yang paling penting di sini adalah rumusan. Kita langsung ke rumusan masalah. Ya, rumusan masalah nanti boleh rumusan dan batasan masalah. Nah, kalau rumusan dan batasan masalah, saya biasanya pakai smart chart juga, tapi dia yang bisa langsung ada tulisannya. Ya, yang langsung ada tulisannya biasanya saya itu pakai yang bisa dua nulis ke bawah biasanya itu ya. Sebentar. Kita akan cari sebenarnya pakai yang ini juga bisa sebenarnya. Ini juga nanti akan ketahuan juga rumusan masalahnya itu apa gitu ya. Saya juga sukanya pakai warna-warni gitu ya. Tergantung sih nanti. Silahkan aja, cuman bentuknya itu jangan sampai, nah tulisannya itu di sini saja. Ya, tulisannya itu di sini. Ya, jadi ini rumusan masalah, nanti kalau umpamanya dia rumusannya itu hanya dua, ya berarti dua saja. Ya. Nah, ini kita tulis saja di sini, satu adalah masalah pertama, atau apa, rumusan masalah satu ya, 001 ya. Kemudian di sini yang kedua, ini rumusan masalah 002 misalnya gitu ya. Oke, ini biar lebih ini saya buat ini, jangan lupa warna itu penting ya. Jadi kalau warnanya itu kurang jelas, kita ganti ini dengan, jangan sampai nanti apa istilahnya itu dibuat kesulitan nanti penguji itu untuk membacanya. Nah, ini terlalu kecil, kita buat yang berapa nih? Bentar. Kita buat yang 18. Oh, dia kenapa sih saying this is of your text? Oke, oh iya di sini. Ya, jadi kita buatnya, harusnya sih di sini bisa nih klik begini, kemudian ini pakai ini bisa harusnya itu. Ya, 16 atau 18, atau berarti ini bisa 20. Nanti kita ada tanya jawab, tenang. Ya, nah urutannya seperti ini. Ini kalau ada tambahan. Nah, sebenarnya kalau rumusan masalah ini sebenarnya bisa juga kita langsung buat kopiannya ya. Kita bisa langsung bisa bagi dua begini ya. Kemudian sebelahnya itu bisa langsung ke tujuan. Jadi nanti biar agak lebih cepat ya. Nah, nanti kan yang gitu bisa juga tuh. Jadi di sini tuh langsung ke tujuan ya. Tujuan penelitian. Jadi nanti biar orang lihat, oh pas gitu. Nah, ini biasa tadi beberapa penelitian itu, beberapa penguji itu biasanya
Kadang udah langsung aja ketemuan gitu. Kadang ada seperti itu juga. Biasanya kalau yang terakhir-terakhir ya, kalau yang pertama-pertama biasanya hampir semuanya tuh suruh dibaca gitu ya. Jadi nanti yang jadwalnya terakhir ya bersyukur. Oke. Jadi ini di slide pertama rumusan dan batasan masalah. Tapi di sini karena ada tujuan, jadi nanti langsung tujuan juga boleh. Rumusan, batasan, atau sebenarnya sih kalau saya sih sebenarnya langsung ke batasan itu langsung disebutkan aja, nggak usah dituliskan, langsung tujuan aja. Ya, jadi rumusan dan tujuan masalah gitu ya. Apa sebenarnya sih rumusan masalah ya dan tujuan penelitian lebih tepatnya ya. Nah, dan tujuan penelitian. Oke, sabar. Nanti kita ini kan ya. Ini ke 28. Nah, sudah. Jadi slide pertama itu rumusan masalah. Slide kedua ya. Slide pertama itu latar belakang masalah. Yang kedua itu rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu ya. Karena ini penting. Walaupun ini yang ini kadang itu sering udah langsung aja gitu. Nggak apa-apa kita lewati langsung ke sini ya. Ini juga sebenarnya biasanya ini kan sudah juga tapi ini biasa wajib ada. Jadi rumusan masalah pertamanya apa, rumusan masalah keduanya apa, kemudian ketujuan penelitian. Nanti kalau batasan disebutkan ya batasannya hanya di sekolah ini aja gitu. Biasanya nggak perlu banyak tuh. Oke. Nah, setelah rumusan masalah dan tujuan masalah selesai, sebenarnya di sini tuh dia ke kerangka teori ya. Kerangka teori ini yang penting nih ya. Tanya ke kerangka teori dulu ya. Kerangka teoritis ya. Nah, kerangka teoritis ini penting nih. Ini mestinya dia selalunya adalah pakai smart chart. Ini wajib nih ya. Nah, dia selalu pakai smart chart karena dia biasanya korelasi ya, artinya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, saya biasanya menggunakan ini ya. Nanti kalau ada yang lebih bagus, yang apa, yang penting pokoknya ada bagan, ada diagram seperti ini aja gitu ya. Jadi pokoknya ada diagram, mau diagramnya bentuknya seperti apa silakan bebas, yang penting ada diagramnya. Jadi nanti dosen itu akan lihat, bagus nih dia nggak tulisannya itu nggak banyak gitu ya. Nah ini ya jadi kalau untuk perangkat teoritis ini nanti lihat ininya nih ya di sini itu masalahnya itu apa biasanya. Jadi ini masalah ya ini masalah pertama ya kita sebut masalah satunya gitu ya. Kemudian di sini itu adalah teori ya, teori-teori ya, teori-teori yang ada. Nanti baru setelah teori-teori yang ada baru nanti dicari kira-kira konklusi ya ataupun kesimpulan yang kita tawarkan itu apa gitu simpulan. Nah, jadi nanti cara pokoknya itu adalah cara kita berpikir sebenarnya itu ya. Jadi cara kita itu memikirkan, cara kita itu berpikir tentang sesuatu. Kemudian ini juga warnanya kurang bagus ya, mestinya kita ganti dengan warna hitam ya. Kemudian kita bisa ganti juga dengan misalnya 17. Nah, ya. Nah, ini nanti penjelasan-penjelasan nih, penjelasan-penjelasan nanti akan beda-beda nih. Silahkan nanti kita boleh tanya jawab sebentar ya. Nah, nanti yang paling penting nanti sebenarnya di metode ya. Ini penjelasan, ini juga penjelasan ya. Ini juga di sini juga penjelasan dari teori-teori yang ada. Penjelasan, kemudian ini juga penjelasan ya. Ini biasanya itu simpulan, simpulan, simpulan dan biasanya itu rekomendasi atau peran yang gampang lah. Nah, jadi ini sebenarnya cara berpikir, oke? Ini nggak terlalu penting biasanya apa? Maksudnya itu biasanya itu nggak terlalu ditanya detail. Yang paling ditanya detail adalah ini, yang berikutnya yaitu metode penelitian. Nah, ini yang paling penting nih, perhatikan semuanya. Jadi kalau saran saya, ini yang paling utama, metode penelitian ini akan lebih bagus kalau kita detailkan, kita jelaskan secara detail. Kemarin kita sudah buatkan, ya, ke siapa ke Ayub ya kemarin itu ya sempat ya yang sempat itu sebentar saya akan cari yang dia ada minimal itu ada berapa baris kemudian kita bisa jelaskan satu-satu gitu ya kita bisa jelaskan satu-satu dari sisi metodenya dari sisi kalau pakai ini sebenarnya bisa juga saya pakai ini aja intinya kan penjelasannya sama ya. Oke, saya juga buat begini jadi biar agak-agak, kalau saya tuh seneng agak-agak modern gitu lah ya.
Jadi nggak terlalu apa, tapi tergantung temanya sih. Kemarin kalau saya lihat punya Pak Kang Lukman ya agak Islamik gitu ya, bagus juga sih. Itu kan pilihan kan masing-masing ya. Nggak apa-apa juga, yang penting jangan terlalu rame gitu ya. Zaman sekarang kan kalau anak-anak Gen Z itu kan jangan terlalu rame, simple gitu ya, tapi mengena gitu. Nah, ini saya tambahkan, ini metode penelitian ya. Ini metode penelitian, misalnya saya ngambil gambarnya. Misalnya saya ambil dari gambar metode penelitian ya, buat kelihatan aja lah. Hmm. Misalnya yang terakhir kemarin mana nih? Yang terakhir ngilang nih jadinya nih. Hmm. Asal aja dulu lah ya. Nah, di sini ini paling penting perhatikan semuanya. Ya, perhatikan semuanya. Ini anggap adalah metode penelitian. Ya, jadi yang pertama itu adalah sebenarnya nanti kalau agak bingung, pokoknya ya, harus paham tentang pertama itu adalah pendekatan, ya, atau mungkin yang umum aja lah ya metode. Ya, jadi pertama itu adalah metode. Metodenya ini nanti pilih antara kuantitatif, ya, kuantitatif, ya, ataupun kualitatif. Nanti pilih ya, kuantitatif atau berarti saya pakai garis miring kualitatif. Nah, sebutkan tuh yang pertamanya. Oh, ini buat sini aja. Jadi ini nanti pilihan ya, antara kuantitatif, kualitatif, atau nanti mungkin ada yang mix method, tapi nggak ada sih biasanya kalau yang satu ya. Jadi kuantitatif, kualitatif, dan mix method pertama. Kita buat 20 aja. Nah, jadi metodenya pertama itu adalah kuantitatif, kualitatif. Kemudian berdasarkan nanti apa objek penelitian gitu ya, dari objek penelitian, ya, objek penelitian, atau lebih tepatnya sebenarnya jenis ya, jenis penelitian ini nih, ya, jenis penelitian pertama berdasarkan objek, ya, berdasarkan objeknya rata-rata adalah studi kasus, ya. Kemudian berdasarkan lokasi, lokasi nanti apa namanya, bukan lokasi, tempat penelitian, ya, tempat itu adalah hampir semua itu rata-rata ada yang library, ya, ataupun juga field research, ya, field research. Nah, ini jenis penelitiannya. Kemudian analisisnya yang paling penting nih, analisis penelitian. Nah, ini karena sebagian besar itu pakai apa namanya, ada yang misalnya kalau kutip berarti sebenarnya hanya namanya itu konten. Jadi ingat ini namanya itu konten analisis, ya. Oh iya Pak, Ada siap. juga pakai yang TIPP, kemudian ada juga yang pakai apa namanya Kirkpatrick, dan ada juga yang menggunakan istilahnya itu apa? Satu lagi yaitu regresi, ya, regresi linear, baik itu yang sederhana ataupun simpel. Tapi saya ingin semuanya ditambahkan di sini, yaitu namanya itu triangulasi, triangulasi, ya. Jadi dia ada dua analisis, kemarin saya sudah jelaskan. Jadi harus ada analisis penelitian itu ada triangulasi, ya. Kemudian penelitiannya, dan jangan lupa di sini itu saya ingin tambahkan ya after ya. Oh, salah. Before berarti harusnya. Oh, after tadi ya. Shape-nya itu adalah after. Jadi di sini inginkan ini kan boleh tambahkan di sini. Ini kita tulis di sini ada data, ya. Data. Nah, ini tambahkan di sini data. Kemudian di data ini kita bisa tambahkan misalnya apa nih ya? Oh, bukan. Di sini. Jadi di data itu nanti ada yang di metode penelitian saja, yang di metode penelitian itu apa? Apa? Oh, dia nggak bisa ini kan. Nah, jadi di sini itu nanti ah, ada data itu mulai dari apa? Mulai dari sumber data, kemudian apa? Jenis data, kemudian juga sampai kepada sifat data di sini nih, ya. Data di sini mestinya bisa nih, sebentar. Kita mau coba. Dia bisa langsung ke ini enggak?
Ya, jadi sini ada datanya nih, nanti ditambahkan. Nanti boleh perlihatkan satu persatu ya. Nah, dari sini kemudian sebenarnya dari sini itu kita bisa kembangkan di sebelah sini bisa nih. Ya, tapi saya inginnya itu di sini juga ada satu lagi, yaitu ketika kita mau buat sebuah penelitian. Ini di metode penelitian. Jadi kalau kalau menurut saya metode penelitian itu yang paling penting dan sering sekali itu ditanyakan ya, sering sekali ditanyakan dan saya mau rubah dulu. Ya, saya mau rubah untuk ininya. Ya, sebentar. Gimana nih untuk ngerubah smart desainnya? Oke, saya tukar ini dulu, sebentar. Saya ganti pakai yang lebih simpel. Mhm. Ya, tadi saya tuh mau pakai yang sebenarnya yang pakai ini juga bisa. Ya, kemudian pakai yang tulisan. Pokoknya dia ada chart, ada tulisan itu aja ya. Misalnya pakai yang ini juga bisa. Salah satunya pakai yang ini deh, dia lebih ini ya. Nah, kayak gini juga bisa, bebas juga gitu ya. Cuman di sini tuh saya ingin pertama itu di metode penelitian adalah ini di pertanyaan ya. Ini di rumusan masalah, rumusan ya, rumusan 001 ya. Kemudian yang di sini tuh rumusan 002. Nah, masih bingung nggak apa-apa, nanti kan ada yang nanya, tenang aja. Ya, nah, ini kita hapus yang nomor duanya. Jadi di sini saya tuh ingin seperti ini dalam penelitiannya. Jadi di rumusan pertama untuk validitas data kita menggunakan tadi yang letaknya triangulasi itu di sini, ya. Ada triangulasi di sini, ya. Jadi kita ganti di sini analisis data, ya. Analisis data, ya. Mungkin kita sebut di sini boleh dengan triangulasi, nggak apa-apa. Ini mungkin belum pernah dipelajari, tapi biar tahu lah, ya. Namanya itu triangulasi. Oke, kemudian yang ini dia rumusannya itu baru dia itu dengan ini bisa pakai tadi misalnya CIPP ya atau mungkin ini konten analisis ya atau mungkin regresi linear. Nah, di sini kalau triangulasi itu sebenarnya untuk memastikan tadi dari sisi apa apa observasi. Observasi kita teruskan lebih dari gitu ya, lebih dari satu kali. Ya, kemudian wawancara, wawancara, ya, ini juga sama lebih dari tiga. Ingat kalau umpamanya itu pakai kalau apa? Kalau umpamanya kuantitatif dia pakai narasumber, kalau di kualitatif dia kuantitatif dia pakai narasumber, kalau kuantitatif dia pakai responden. Kemudian juga dokumen. Ya, dokumen itu juga studi dokumen ya. Jadi studi dokumen itu jangan hanya satu. Oke. Nah, kemudian di CIPP ya gampang lah ini tinggal mungkin contohnya aja ya. Ini konteksnya, kemudian ini ada inputnya, kemudian di sini ada apa prosesnya, kemudian di sini ada produknya. Nah, kalau udah seperti ini analisis data penelitian ini dia sudah kelihatan. Saya udah cukup nih kalau seperti ini biasanya sudah paham, ya udah bisa. Oh, jadi menganalisisnya itu ada dua nih. Ini adalah pertanyaan pertama, triangulasi. Kemudian yang keduanya ini adalah dia menggunakan apa? Dia menggunakan analisis dari masing-masingnya, gitu ya. Oke, kita sudah 18 cukup saya rasa. Kemudian dikasih hitam semuanya. Oke, nah, dan nanti metode, jadi nanti harus bisa menjelaskan di sini ya di metodenya. Oke, pertama saya menggunakan triangulasi bahwa observasi itu dia bukan hanya satu kali ya, tapi lebih dari satu kali ya. Kemudian penggunaan narasumber juga sama ya, dia juga wawancara itu lebih dari tiga kali juga. Ini NS lah ya, narasumber ya. Studi dokumen juga bukan cuma satu kali. Ini triangulasi, semuanya wajib ada itu. Nah, setelah analisis data penelitian berikutnya adalah langsung ya, langsung ke kalau saran saya di sini kalau mau ada misalnya apa profil ya, misalnya ada profil
lokasi penelitian ya, saran saya juga lebih baik ringkas saja gitu ya, ringkas saja. Tapi nanti biar jumlahnya enak 8 sih kayaknya boleh juga pakai ini, pakai lokasi penelitian. Kemudian yang kedelapan ini yang paling penting ya. Ini adalah temuan atau temuan penelitian, penelitian dan pembahasan. Ya ingat, ini juga sama, ini itu dia mesti mengambil dari apa? Dari eh, rumusan masalah yang sudah ditentukan tadi ya. Misalnya rumusan masalahnya apa gitu ya. Kalau rumusan masalah satu ya berarti dia satu saja. Kalau dua ya dua gitu kan ya. Nah, saya ambil pakai yang gantian lah ya, yang simpel yang kayak gini. Jadi ini adalah hasil dari penelitiannya. Ingat, ini bab 4 dipindahkan ke sini gitu ya. Jadi bab 4 dipindahkan. Ya, jadi nanti rata-rata mungkin dua. Intinya di sini adalah pembahasan ya, ini adalah pembahasan eh, bukan bab tapi apa rumusan masalah RM ya 001. Kemudian di sini adalah pembahasan ya rumusan masalah 002. Ini yang ini kalau ada ya. Nah, jadi ini tinggal di copy aja, di copy tapi jangan sampai tadi seperti mindahkan Microsoft Word nanti akan ketahuan gitu ya. Ketahuannya itu ya tidak bagus dilihatnya gitu ya. Nah, ini hanya contoh untuk tabelnya saja, nanti silakan dipilih gitu ya. Temuan penelitian dan pembahasan udah selesai ya sampai di sini aja gitu ya. Ini kan profil. Kalau profil kan dia banyak banget ya. Kalau profil itu dia bisa pakai ininya saja. Kalau saya itu senang sebenarnya kalau saya itu lebih senang pakai ini ya. Saya tuh senang pakai ini biasanya itu. Jadi apa warnanya itu agak ini menarik ya. Nah, ini juga boleh sedikit. Tapi kalau seperti ini biasa saya tuh sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi depannya itu biasa saya kasih gambar. Nah, gambar itu juga yang mewakili. Jadi kalau mamanya profil penelitian berarti ini mulai dari lokasi gitu ya. Kemudian mungkin di sini ada struktur organisasi ya. Kemudian di sini ada misalnya apa yang paling penting adalah kurikulum. Karena lebih banyak nanti adalah kurikulum gitu ya. Nah, kalau mau di sini boleh ditambah dengan apa visi dan misi ya. Kemudian setelah struktur di sini boleh juga ditambahkan dengan misalnya sejarah berdiri ya, berdirinya sejarah ya berdiri itunya ya, lembaganya. Kemudian kurikulum di sini langsung kalau menarik tuh di sini dia langsung ke ini inti atau lebih ke arah objek penelitiannya. Nah, objek penelitian. Nah, udah gitu ya. Kalau perkara nomor 9 penutup itu tambahan saja. Cuman yang paling penting itu adalah yang paling penting itu hanya ini ya rumusan masalah ya. Kemudian biasanya kadang langsung loncat ke sini. Metode itu penting ya. Tapi kadang ada juga orang yang nggak usah pakai metode langsung aja lah gitu ya. Tapi menurut saya ini sangat penting. Jadi metode ya, kemudian analisis datanya ini penting. Kemudian sampai kepada profil ini nggak terlalu penting dan ini terakhirnya. Jadi kesimpulannya apa gitu kan ya. Nomor satu misalnya kalau Mama itu rata-rata kan pembelajaran ini di sini. Ini pembelajarannya di sini, kemudian ini evaluasinya di sini. Berarti ini saya kasih contoh ya. Misalnya di sini adalah pembelajaran misalnya nih ya, pembelajaran fikih misalnya ya di MTS lah gitu ya. Kemudian kalau yang ini berarti dia adalah evaluasi, evaluasi pembelajaran fikih ya di MTS. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, itu untuk istilahnya urutan ya, urutan dari membuat laporan dari atau ujian munakosah. Mulai dari latar belakang masalahnya, ini biasanya ringkas ya, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan, batasan nanti disampaikan saya secara lisan, kemudian kerangka teoritisnya, ini boleh dikembangkan nanti teori-teori yang ada di sini, teori misalnya teori apa nih ya, contohnya saya kasih di sini mungkin tambahan tuh teori evaluasi
ya CIPP misalnya, ya. Nah, itu dijelaskan tuh. Nah, kemudian ke metode penelitian ini kalau menurut saya ini sangat penting sekali, tapi kadang-kadang ada beberapa apa penguji juga yang tidak terlalu ngeh ke sini gitu. Jadi udahlah, yang penting Pak hasilnya aja kayak gimana gitu. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Tapi saran saya ini harus disebutkan. Jadi dari sisi apa istilahnya itu penelitiannya, metode penelitiannya, kemudian setelah itu ke analisis data ini wajib kalau menurut saya, tapi beberapa dosen juga kadang lebih apa ya, udahlah langsung aja ke hasilnya. Profil ini juga biasanya nggak suka, sering sekali nggak dibahas ini ya, sering sekali nggak dibahas. Biasanya udahlah langsung gitu. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, tuliskan saja di. Tapi saran saya sih karena dia sebuah ini ya tetap diadakan sih, ya diadakan juga tetap wah, pakai putih aja lah. Nah, seperti itu. Kemudian ini karena ini kosong nih biasanya, saya itu suka gambarnya dari stock image ya. Uh, Image, kemudian jadi nanti ada yang sedikit apa ya? Terus dulu. Ya ada tiga ya, misalnya di sini apa nih? Saya cool. Kalau ada bagus gitu ya, ya pakainya yang PNG. Jadi nanti menarik ya. Itu PNG. Ini kan cuman ini kan harus tergabung ke internet nih biasanya ya harus tergabung ke internet. Ini gambar-gambarnya sering gambar-gambar yang ini nggak apa bukan PNG gitu biasanya itu. Kalau icon kayak gini-gini masih masih mending lah bisa diinikan. Ini saya letakkan di sini nggak terlalu kelihatan tapi kebiasaan pakai Canva nih. Kalau pakai Canva itu kita bisa ganti dengan warna putih. Oh bisa juga. Gitu jadi ada gambar-gambarnya dikit lah. Oke, demikian dengan penulisan dari ataupun membuat laporannya. Nah, sekarang kita kasih waktu untuk yang mau bertanya.